Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan itu layak memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu dan kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Maret ini. Satu minggu ini waktu berjalan dengan cepat ya. Tadi juga perjalanan dari mana ya? Dari Bidex ya, dari BSD ke BCP. BCP ke sini tadi hujan lebatnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi mungkin ada perjalanan ya, jemaat-jemaat masih baru datang segala macam. Karena memang hujan lebat dan juga udah mulai libur juga ya. Libur 2 hari ini ada libur apa? Buka puasa ya kalau nggak salah, sama nyepi ya. Kalau nyepi, tapi saya doa Bapak Ibu semua diberkati, amin. Sehat sempurna ya. Apalagi kita punya gedung yang luar biasa bagus ini ya, nyaman untuk beribadah ya. Dan pasti kita semua diberkati. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Ini dia. Temanya adalah jangan putus asa jika ada penundaan. Ya, banyak orang Kristen tuh putus asa. Tuhan, kenapa kok belum dijawab? Nah, ini kita akan pelajari di Alkitab ya. Jangan putus asa jika ada penundaan. Ya, itu dia. Kita pelajari dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, keterangannya apa? Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami penundaan untuk melihat mujizat. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang. Bapak Ibu sebagai orang percaya, Alkitab jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mencoba untuk belajar berharap kepada Tuhan dengan berharap kita diberkati, itu tidak salah. Karena memang Alkitab mengatakan diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, tetapi dalam praktek perjalanan imannya tidak semudah itu Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan menjawab cepat doa kita. Tapi ada kalanya Tuhan memberikan penundaan terhadap mujizat yang kita harapkan itu. Waktu Tuhan memberikan cepat mujizat yang kita harapkan, bersyukur. Tetapi ketika Tuhan menunda jawaban doa kita, Tuhan menunda mujizat yang kita harapkan untuk diberikan kepada kita, jangan putus asa. Itu dia. Kenapa? Karena kalau orang Kristen putus asa, di situ ada celah yang besar. Ya, artinya pintu hati kita tuh terbuka. Dan kalau pintu hati kita ini tidak dijaga dengan baik dan terbuka gara-gara putus asa, iblis akan bermain di sana. Coba Bapak Ibu lihat sebagai orang Kristen, kita jujur-jujuran aja deh. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, pernah nggak kita putus asa? Pasti pernah. Ya, ada kalanya kita putus asa menghadapi masalah keluarga. Ada kalanya kita putus asa menghadapi penyakit. Ada kalanya kita putus asa menghadapi namanya masalah ekonomi dan sebagainya. Makanya dunia pintar. Dia memberikan alternatif. Tuh lihat tuh, dunia memberikan alternatif. Ya, ada jalan alternatif, ada pengobatan alternatif. Ya, dunia ngerti ini. Karena apa? Karena ketika anak Tuhan putus asa, ketika dia melihat ada kesempatan di luar sana, dunia sudah mempersiapkan itu. Tetapi lihat Bapak Ibu, sehebat-hebatnya dunia memberikan jalan keluar, tetap jalan keluar yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Itu dia. Nah, makanya hati-hati gitu loh. Jangan kita terpancing dengan putus asa. Jangan kita terpancing mengambil jalan alternatif. Kalau kita sudah berharap kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Dia.
Jangan tergoda cari alternatif, jangan tergoda untuk bypass, jangan tergoda untuk mencari yang singkat, jangan tergoda. Kenapa Tuhan memberikan penundaan atas jawaban doa kita? Alkitab jelas memberikan jawaban. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tuh lihat, kemurnian iman itu akan diuji, iman kita akan diuji. Kemurnian iman kita akan diuji. Kalau segala sesuatu dikasih mudah, ya iman kita tidak akan pernah maju, Pak. Kalau segala sesuatu dikasih mudah, Bapak Ibu dan saya imannya tidak naik level. Ya, Tuhan izinkan ada kesulitan, Tuhan izinkan ada penundaan, tadi saya katakan. Tujuannya apa? Apakah ketika ditunda jawaban doanya, ditunda mujizatnya, kita masih mau percaya nggak kepada Tuhan? Kita masih mau berharap nggak kepada Tuhan? Kita masih mau taat nggak kepada Tuhan? Kita mau masih setia nggak kepada Tuhan? Lihat di Alkitab, Bapak Ibu nanti baca di rumah, Ibrani 11. Saksi-saksi iman. Saya kalau baca ini pingin baca lagi, baca lagi, baca lagi. Mereka adalah orang biasa, tetapi mereka rela dimurnikan imannya. Ayub udah kaya, punya segalanya, tapi tetap diuji sama Tuhan. Makanya Ayub mengatakan, Tuhan mengerti rencana dalam hidupku. Kalau aku sedang diuji, itu Tuhan mau memurnikan aku seperti emas. Itu kata Ayub. Ya, Daud sebelum menjadi raja dari bangsa Israel, sebelum dia mengalahkan Goliat, dia berperang dengan banyak orang, dia berperang dengan banyak suku. Ya kan, dimurnikan imannya. Yusuf sebelum tinggal di rumah Firaun, menjadi kepercayaannya Firaun, bisa tafsir mimpi Firaun. Ya, Yusuf harus dibuang ke sumur, Yusuf harus difitnah sama istrinya Potifar, Yusuf harus masuk penjara. Coba lihat, ya bisa saja Yusuf dari remaja langsung ke Firaun, bisa. Tetapi tidak ada cerita pemurnian iman di situ. Ya, Yusuf dimurnikan ketika dijual sama abang-abangnya, dimasukin ke sumur. Yusuf dimurnikan di rumah Potifar, difitnah. Yusuf dimurnikan di penjara, dan setelah lulus dari pemurnian iman itu, di situ kemuliaan Tuhan berikan. Hari ini siapapun yang datang dengan keraguan, kebimbangan, putus asa, ya kita buang rasa putus asa itu. Kita mengerti tentang kebenaran. Kebenarannya adalah penundaan jawaban doa, penundaan mujizat, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan iman kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Yuk kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa langkah-langkah menghadapi penundaan dari Tuhan? Kalau kita menghadapi penundaan supaya nggak putus asa, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, langkah-langkah menghadapi penundaan dari Tuhan. Yang pertama adalah memiliki iman. Kalau belum melihat mujizat, kalau belum doa kita dijawab, kita harus memiliki iman. Kita pelajari Alkitab kita. Yuk, Roma 8 ayatnya yang ke-25. Roma 8 ayatnya ke-25. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan apa? Dengan tekun. Ya, yuk keterangannya Pak. Ayat ini mengajarkan pentingnya iman ketika kita dihadapkan pada penundaan. Meskipun belum melihat hasil atau jawaban, iman memotivasi kita untuk tetap menantikan dengan penuh ya keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan waktunya yang sempurna. Bapak Ibu, perjalanan hidup ini berbicara tentang waktu Tuhan yang sempurna. Makanya ada lagunya kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuh lihat, ada lagunya. Nah, ketika kita diberikan janji sama Tuhan, janjinya apa? Kita diberkati, kita sehat, kita panjang umur, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, itu semua ada di Alkitab. Nah, ketika kita mau menerima itu untuk masuk ke waktunya Tuhan, di sini namanya ada proses. Ya, nggak langsung tiba-tiba berhasil, nggak langsung tiba-tiba dipulihkan, nggak langsung tiba-tiba sembuh, nggak langsung tiba-tiba dapat promosi, nggak langsung. Nah, untuk bisa menjaga kita satu frekuensi dengan Tuhan, bagaimana menjaganya? Miliki iman. Ya, ada banyak orang Kristen mengatakan begini, Pak, saya sudah dapat kabar, saya dapat promosi di kantor saya, Pak. Ya, dengar-dengar saya mau diangkat menjadi direktur keuangan. Aduh, puji Tuhan, Pak. Sebulan kemudian itu jemaat
ketemu kita lagi. Pak Pendeta, rupanya ditunda Pak. Aduh kesel banget tuh, lihat tuh. Ya kan, segala sesuatu yang ditunda bikin kesel. Ya, aduh ditunda padahal udah siap jas. Udah ngukur jas. Ya, udah ke pasar baru, Bapak Ibu beli jas. Tuh lihat tuh. Masih, kan ada orang kan ada yang pengen ngukur, ada juga pengen beli jadi, kan ada aja. Aduh Pak Pendeta, istri udah beli konde, bikin kebaya. Nah tuh lihat tuh. Ya, tiba-tiba dapat berita dari komisaris utama, pengangkatan Bapak Yohanes, direktur keuangan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Bingung. Ya kan? Ini kan kadang-kadang bikin kesel Bapak Ibu. Aduh Tuhan bagaimana ya? Udah mendapatkan kabar baik tetapi belum terjadi, belum digenapi. Nah untuk menjaga pengharapan itu miliki iman. Gak ada cara lain. Karena apa? Karena lawan dari iman adalah fear. Lawan dari iman adalah worry. Lawan dari iman adalah apa? Kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Kalau kita gak punya iman, akhirnya perkataan sia-sia keluar. Jangan-jangan gue memang gak diangkat jadi direktur keuangan. Jangan-jangan ada yang ingin jatuhkan gua. Jangan-jangan memang bos besar gak mau mengangkat gua. Akhirnya apa? Berasumsi negatif, overthinking, gak ada damai, gak ada sukacita, tidur gak bisa, mimpi setan Bapak Ibu. Tuh lihat. Berapa banyak kita yang begitu pernah mengalami? Jujur-jujuran saja, semua termasuk pendetanya pernah mengalami namanya kebimbangan, tidak memiliki iman. Nah kalau sudah mendengar firman ini, ya ayo kita rubah ketakutan kita, kebimbangan kita, ketidakpastian dengan iman. Ya, makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Roma 8:25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Ya, janji Tuhan kan tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya tepat pada waktunya. Benar kan Bapak Ibu? Ya kan? Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ya, kita tekun karena apa? Karena kita punya iman. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Pak Pendeta, kami sudah menikah 3 tahun, belum diberikan anak. Tapi kami tekun berharap, kami tekun beriman, kami tekun untuk cari Tuhan. Karena tepat pada waktunya, kami percaya kami akan diberikan anak. Ya, saya pernah ketemu dengan jemaat Bapak Ibu, ya, udah bawa anaknya. Pak Alek, ini waktu didoain Pak Alek di Central Park 4 tahun yang lalu. Saya bilang 4 tahun yang lalu. Pak Alek ingat gak? Dalam hati saya, yang mana ya? Kita kan doain jemaat kan udah gak kehitung Bapak. Bukan sombong, memang udah gak kehitung tiap hari Minggu udah berapa. Ya kan? Saya bilang, aduh puji Tuhan ya. Iya Pak Alek, ini nunggu lama loh. Untuk punya anak ini Pak, nunggu lama. Tapi lihat Pak Alek nih, anaknya udah besar. Iya kan? Udah kumisan lagi Bapak Ibu ya kan? Udah kumisan. Ya, coba berapa banyak jemaat Tiberias yang pernah mengalami itu? Ya kan? Dibilang mandul, dokter mengatakan mandul, dengan iman percaya, dia punya anak. Abraham ketika dinyatakan Tuhan punya anak, dijanjikan Tuhan punya anak, apakah Opung Boru Sara langsung hamil? Enggak. Opung Boru Sara juga bimbang Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika Tuhan menyatakan janjinya, Abraham sudah tua, Sarah juga sudah tua. Tidak mungkin umur-umur yang sudah tua sekitar 70-an, 65, 60 Sarah dikatakan punya anak. Bukan umur-umur yang produktif punya anak. Tetapi lihat Abraham menanti dengan sabar, punya iman. Karena dia percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya, makanya miliki iman. Apa yang sedang terjadi dalam hatimu, keraguan campur aduk. Ya, nanti kita perjamuan kudus berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku punya iman. Aku gak mau lagi terikat dengan kekhawatiran, kebimbangan. Aku punya iman. Memang sekarang aku belum melihat mujizat. Tapi yang aku percaya, tepat pada waktunya, imanku akan Tuhan jawab, percayaku akan Tuhan jawab. Aku akan menerima dari jawaban doa kita. Ya, doa saya jangan putus asa. Doa saya ketika nanti pulang, tersenyum, bahagia, ya, sukacita. Karena apa? Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika kita menghadapi penundaan, belum melihat mujizat, sikap yang pertama apa? Yang pertama adalah kita memiliki iman. Jaga
pengharapan kita dengan iman yang teguh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana kita menghadapi penundaan dari Tuhan? Sikap kita bagaimana? Yang kedua adalah bertekun di dalam doa. Ya, kita harus bertekun di dalam doa. Coba kita lihat Alkitab kita, Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya ke-31. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wale yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, keterangannya apa? Slide selanjutnya. Dengan bertekun di dalam doa, kita diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk mengatasi setiap penundaan. Sehingga apa? Sehingga kita dapat melangkah maju tanpa menjadi lesu atau letih. Bapak Ibu, hidup manusia itu dibagi dua, ya. Ada jasmani dan ada rohani. Dan ini dua-duanya harus diperhatikan dengan baik. Ya, harus diperhatikan dengan baik. Ada banyak orang hanya memperhatikan jasmani. Tiap hari ke Gold Gym, nge-gym. Ya kan, supaya perutnya six pack. Otot dada besar, otot tangan besar. Kalau pakai baju yang ketat-ketat terus. Ya, kalau mau pamer otot pura-pura lihat jam. Jam berapa ya? Nah, tuh gitu tuh. Jam berapa ya? Mas mau tanya ke Bekasi Town Square kemana ya? Nah, ini. Ototnya. Otot ke Bekasi yang gereja Tiberias yang baru kemana ya? Ke sana atau ke sana? Ini. Tuh. Coba lihat. Ada banyak orang, Pak, saya terakhir makan malam jam 7. Setelah itu saya nggak makan malam. Jaga Pak supaya berat badan ideal. Gak salah. Pak, saya nggak makan daging babi Pak. Haram. Gak salah Bapak Ibu. Ya, saya takut haramnya, takut tensi. Maksudnya tekanan darah tinggi. Maksudnya itu. Ya, aduh Pak, saya nggak makan jeroan Pak. Karena takut asam urat. Gak salah. Ya, kalau kita memperhatikan jasmani nggak salah. Tetapi yang salah kalau hanya memperhatikan jasmani tapi rohaninya tidak diperhatikan. Ya, Bapak Ibu, kita hidup dalam dunia ini berapa tahun sih? Sejago-jagonya kita menjaga tubuh kita sehat, tetap hidup manusia di dalam dunia ini sementara. Tuh lihat, ada orang yang Bapak Ibu ya, yang kotor dikit pakai antis. Kotor dikit antis, kotor dikit antis, kotor dikit antis. Matinya cepet loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga bingung loh. Ini kok gimana ya Tuhan ya? Tapi ada yang gak pernah cuci tangan, makan gorengan, hidup begadang, mabuk, rokok. Umurnya sampai 90, kadang-kadang kita juga bingung loh. Ada yang dikit-dikit kotor antis, dikit-dikit kotor antis. Makan gak cuci tangan, nanti sakit perut. Ya kan, mau tidur harus mandi, tidur sikat gigi, rambut gak boleh bau, bersihnya minta ampun, mati muda Bapak Ibu ya kan. Ya tapi ada yang hidupnya ngaco-ngaco gitu. Makan gorengan, wah jeroan apa-apa, sampai hari ini hidup loh. Ya kan, nah saya ingin katakan hidup ini adalah misteri, makanya dijaga baik, ini rohani juga dikasih perhatian lebih gitu loh. Nah kenapa orang bisa kuat menghadapi tantangan selain memiliki iman? Yang kedua adalah apa? Mereka mau berdoa. Ya, berdoa itu bagaimana sih supaya rohmu itu tidak letih lesu, kata Alkitab. Alkitab tadi mengatakan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang baru? Suntik vitamin C, jasmani. Suntik neurobion, jasmani. Ya kan? Minum jus, jasmani. Tapi bagi kita yang letih lesu secara rohani, bagaimana kita bisa kuat? Berdoa, nggak ada cara lain. Ya, orang Kristen nggak pernah berdoa. Wah, jangan dianggap dia kuat. Ada banyak orang kuat. Wah, saya kuat Pak. Selalu tato salib kiri kanan atas bawah, jidat salib semuanya. Nggak jaminan orang-orang seperti itu bisa menang dalam segala perkara. Nggak jaminan. Ada orang yang biasa-biasa aja ya, jalannya biasa gitu ya Pak. Ya badannya besar, bajunya sederhana, ya ekonominya juga sederhana. Tapi waktu menghadapi masalah, kuatnya minta ampun. Setelah ditelusuri, rupanya apa? Pagi-pagi sekali dia berdoa. Ya habis makan siang dia berdoa. Malam dia berdoa. Rupanya apa? Dia mendisiplinkan dirinya untuk bertekun di dalam doa. Ya makanya Alkitab benar mengatakan apa? Manusia melihat rupa.
Manusia melihat penampilan, manusia melihat apa yang di bawah. Wih, penampilannya kayaknya rohani sekali nih. Belum tentu dia rohani. Penampilannya kayaknya, wah kayaknya nih hamba Tuhan nih. Belum tentu dia kuat. Manusia melihat rupa Pak, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Makanya ayo kuat di dalam doa. 2024 masih bulan Maret nih. Masih panjang kehidupan. Belum ada goncangan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ekonomi kah? Sakit penyakit kah? Keadaan dunia kah? Saya nggak tahu. Tapi Alkitab mengatakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dunia akan chaos. Tidak ada yang nyaman hidup dalam dunia, semua bergoncang. Tetapi orang yang kuat di dalam doa, goncangan apapun, dia tetap tenang dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sama saya, memiliki iman. Sama-sama katakan sama saya, tekun di dalam doa. Tekun di dalam doa. Itu dia ya. Yang ketiga terakhir, ya, bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi penundaan-penundaan. Yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Yuk, Filipi 2, 14 sampai 15. Filipi 2, 14 sampai 15. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, keterangannya apa? Ayat ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup tanpa bersungut-sungut. Termasuk dalam menghadapi penundaan, belajar untuk bersyukur karena itu kehendak Tuhan bagi kita. Nah, ketika ada penundaan, langkah yang pertama tadi memiliki iman. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya belajar tekun di dalam doa. Dan yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut. Waduh Pak Pendeta, lama benar ini jawaban doa saya. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan saya, itu bersungut-sungut. Ya, aduh Pak Pendeta, mulai hari ini saya nggak mau lagi datang ke gereja Bekasi Town Square. Walaupun ini gereja baru, I don't care. Keras bener. Iya kan? Bu, kenapa Bu? Kok jadi marah-marah begini? Aduh, Tuhan cuek sama saya Pak. Tuhan nggak ngerti, saya ini sakit, saya ini beban berat. Ya, saya nggak mau lagi Pak datang ke Bekasi Town Square. Ibu maunya kemana? Ke BCP. Lu sama aja dong. Sama aja dong ke gereja juga. Pokoknya nggak mau. Pak Pendeta nggak usah cari saya ya. Siapa juga mau nyari ibu. Tuh lihat. Kalau kita mau jujur ya, sebagai jemaat, berapa kali kita ngambek sama Tuhan? Ayo, jujur-jujuran aja. Tiada dusta di antara kita. Iya kan? Pernah nggak Bapak Ibu absen ke gereja karena ngambek, karena Tuhan tidak jawab doa, karena Tuhan tidak memberikan mujizat? Semuanya pernah. Tapi lihat, karena anugerahnya kita masih disayang sama Tuhan sampai hari ini. Bukan begitu. Tuhan masih memberikan makanan, minuman, pakaian yang bagus-bagus Tuhan cukupkan. Ya, nggak sadar tiba-tiba ada berkat-berkat begitu loh. Ya, orang bersungut-sungut ketika menghadapi satu masalah. Ya, digumuli terus, dipikiri terus, akhirnya belum melihat mujizat, bersungut-sungut. Tetapi ketika orang bersyukur, dia akan melihat banyak berkat Tuhan yang Tuhan dulu pernah memberikan kepada kita. Ya, hujan berkat kan tercurah, itu yang kami perlu. Tuh lihat, tadi hujan tuh. Saya perjalanan dari mana? Dari Bidek BSD menuju BCP. Tuh, haleluya, melawan badai, melawan angin, melawan hujan. Ya, bayangin nggak itu hujan sebenarnya, kalau kita bayangin hujan berkat, itu nggak kehitung berkatnya, benar nggak? Ketika kita bersungut-sungut, kita melihat satu masalah, tapi waktu kita bersyukur, kita tidak mampu menghitung hujan berkat yang sudah Tuhan pernah berikan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya pilih bersyukur, ya kan? Walaupun hari ini ada masalah yang berat, tapi kan kalau kita lihat ke masa lalu, bukan lihat masalahnya loh. Lihat bagaimana Tuhan menolong kita yang dulu-dulu. Ya kita wajib bersyukur. Ya kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Tadi pagi bangun aja kita itu mujizat.
Tadi pagi bangun. Ya, saya minggu-minggu ini 3 kali doain orang di ICU. 2 di rumah sakit, 1 via Zoom. 2 meninggal, 1 masih hidup. 2 meninggal, 1 masih hidup. Tapi ingat, saya bukan pendeta pencabut nyawa. Ya, nanti kalau altar call, jangan gak mau Nanti didoain Pak Alek ke Pondok Rangon lagi kita ya kan. Nggak gitu juga gitu loh. Maksud saya begini Bapak Ibu, waktu saya datang ke rumah sakit Pertamina. Ya, saya melihat ada satu inang sakit, diundang sama jemaat untuk mendoakan sebentar. Itu tuh kita melihat ada ibu-ibu itu udah memang gak sanggup lagi hidup. Itu hidup karena dibantu alat di ruang ICU. Saya pegang gininya nih, toeng air. Ya, udah nggak pengap. Udah nggak pengap. Tuh lihat. Waktu kita melihat itu, apa yang saya lakukan? Saya ambil minyak urapan, saya doa. Saya katakan, Tuhan, saya bersyukur, kami bersyukur. Kalau hari ini bisa kumpul di rumah sakit Pertamina, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu kepada ibu ini. Ya, supaya kalaupun kehendak mau jadi, yang jemput adalah malaikat sorga. Tuh lihat, bersyukur. Saya urapi, udah. Dalam hati saya nih, kayaknya besok selesai. Keluarga tanya, Pak, gimana Pak? Saya nggak mungkin besok bilang udah meninggal kan, nggak mungkin juga Bapak Ibu kan. Nggak mungkin juga, nggak enak juga Bapak Ibu ya. Tapi kan kita kan di dunia ini kan bukan setahun 2 tahun gitu loh. Udah dari 2011 kita udah pelayanan khotbah Bapak Ibu, jadi udah ngerti gitu loh. Waktu keluar dari rumah sakit ngobrol sama tim, saya bilang, besok nih selesai. Oh yang bener, yang nggak tahu besok. Believe it or not, yang nggak tahu. Tapi namanya perasaan kan ada aja gitu loh, hati kecil. Inang ini besok akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Benar, jam 2, jam 3, perjalanan dari BCP menuju Citra Garden, dapat WA, Inang yang didoakan di Pertamina selesai. Tuh lihat. Ya kan? Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu bahwa ketika kita masih hidup ya bersyukur dong. Kita masih sehat, ya terlepas dari masalah loh. Kita masih bisa hidup bangun tadi pagi. Jangan bangun pagi langsung lihat handphone tanpa bersyukur dulu sama Tuhan. Itu banyak kesalahan anak Tuhan. Dia sangka nyawa itu bisa dibeli di Indomaret di depan. Dia sangka nyawa itu bisa beli di Shopee. Dikirim pakai ojek gitu loh. Tok tok tok. OCD ya. COD, OCD, COD. Shopee COD, Shopee COD. Pak COD apa nyawa nggak ada ya, nyawa kita nggak ada di Alfamart, nggak ada Pak. Indomaret, Alfamidi, Hypermart, Carrefour nggak ada, di Shopee, Lazada nggak ada. Tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan berikan kepada kita. Makanya jangan bersungut-sungut. Ya kurang ajar kalau kita bersungut-sungut sama Tuhan. Merasa Tuhan tidak tolong kita. Kita bangun pagi itu karena Tuhan mengasihi kita. Kita masih bangun karena Tuhan tahu Tuhan akan memberikan mujizatnya. Kalau kita mati kan udah gak ada mujizat dong. Kita di Pondok Rangun selesai aja begini lah. Mana ada mujizat. Tapi karena kita masih hidup, artinya apa? Tuhan sedang mempersiapkan mujizat itu untuk kita. Makanya jangan bersungut-sungut. Ya, yang mulut-mulutnya setajam silet bertobat. Yang mulut-mulutnya setajam golok bertobat. Yang ketawa-ketawa dia kayaknya setajam silet juga deh. Ya, mendingan mulut kita baik, mulut kita lemah lembut, perkatakan yang baik. Bangun pagi, katakan aku bersyukur Tuhan baik. Aku bersyukur Tuhan masih berikan saya hidup. Ya, kalau aku hidup berarti apa? Mujizatnya sedang Tuhan persiapkan. Kalau aku masih hidup artinya apa? Terobosan Tuhan siapkan. Kalau aku masih hidup artinya apa? Ya, rancangan Tuhan yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Jangan bersungut-sungut, banyak bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus ya. Kesimpulan dalam khotbah saya pada siang hari ini. Apa kesimpulannya? Bersabarlah dalam menantikan mujizat dari Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik dan jangan berputus asa. Tuhan, Dia tidak akan pernah terlambat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Roti dan anggur sudah dipersiapkan. Kita angkat rotinya dulu, tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah, dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan. Ya, walaupun hari ini kita belum melihat mujizat, tetapi doa kita didengar, doa kita pasti dijawab. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan mujizat kepada kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko, dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Hamba juga perlu buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah jaga malaikat, setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Sebelum tutup ibadah, yang mau terima minyak boleh maju ke depan, saya akan kasih minyak. Yuk, silakan. Hamba berdoa juga untuk setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tiberias Bekasi Town Square Tuhan, agar terus dipakai Tuhan secara luar biasa melalui gedung ini. Bekasi penuh kemuliaan, Bekasi banyak memenangkan jiwa-jiwa.
Hamba juga berdoa buat Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati. Sesi selanjutnya di tempat ini jam 4, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama tim yang akan melayani di tempat ini. Tuhan berkati, banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan Ibu Gembala. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Tuhan berkati Bapak Ibu, rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, hormat kepada orang tuamu, jaga kekudusan, masa depanmu diberkati Tuhan. Berkati juga Ibu Dr. Julia, Tuhan berkati bersama keluarga yang hadir pada hari ini, diberkati prakteknya, diberkati pelayanannya, penuh kuasa, penuh mujizat. Berkati juga Pak Aka, Ibu Feni, berkati juga Dika, berkati Venka, Tuhan berkati selalu. PT Dian Utama, Tuhan berkati, akan pegang proyek-proyek besar, juga di mana melangkah, ya Tuhan buat berhasil. Berkati juga Vera bersama keluarga hadir pada hari bersama Opung, diberkati sehat sempurna, panjang umur, diberkati Tuhan. Siapapun yang hadir pada hari ini, hamba juga berdoa untuk Bapak Lukas Yosef, Tuhan berkati bersama Ibu Hani, anaknya Kela, Tuhan berkati rumah tangga rukun dan damai, diberkati Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Roy sebagai owner, ya, yang akan dimana akan mendapatkan pekerjaan untuk membuat kos-kosan. Tuhan berkati agar apapun yang dikerjakan oleh Bapak Lukas Yosef Mandala, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di sorga, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menerima dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.